Halo, bertemu lagi dengan saya Vera Arfianti. Kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan energi beserta soal dan pembahasannya. Sebelum itu kita bahas jenis-jenis energi. Untuk pembahasan kali ini ada 3 jenis energi yang akan kita bahas, yaitu ada energi kinetik, energi potensial gravitasi, dan energi potensial pegas. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak pasti memiliki kecepatan, oleh karenanya persamaan EK itu sama dengan setengah M kali V kuadrat, dengan V itu adalah kecepatan. Kemudian ada energi potensial gravitasi, itu dimiliki oleh benda yang mempunyai ketinggian dari suatu acuan, biasanya adalah tanah. Jadi besar energi potensial gravitasi adalah mgh, massa dikalikan percepatan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Kemudian yang ketiga itu ada energi potensial pegas, akan dimiliki oleh benda yang bersifat elastis seperti karet dan pegas. Untuk persamaan energi potensial pegas itu sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Jadi energi E pegas itu adalah energi potensial pegas, kemudian EP itu adalah energi potensial gravitasi, EK itu adalah energi kinetik, M adalah massa benda, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, H itu adalah ketinggian diukur dari tanah, V adalah kecepatan, K itu adalah konstanta pegas, dan delta X disebut dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian kita lanjut pada pengertian dari usaha. Jadi suatu benda itu biasanya dia dikatakan melakukan usaha apabila benda tersebut diberikan suatu gaya dan kemudian benda tersebut berpindah. Jadi usaha sendiri itu didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang searah dengan perpindahannya, atau usaha dilambangkan dengan W besar persamaan menjadi sama dengan F kali S. Jadi dengan syarat gaya F itu sejajar dengan perpindahannya. Nah, bagaimana dengan gambar berikut di bawah? Jadi misalkan suatu benda balok itu diberikan gaya F besar, dia membentuk sudut theta terhadap posisi mendatar seperti ini. Kemudian otomatis jika dibayangkan bendanya itu akan bergeser ke kanan seperti ini. Jadi yang namanya perpindahannya adalah dalam arah sudut X. Nah, untuk mencari besar usahanya, karena konsepnya itu adalah usaha F kali S dengan gaya itu harus sejajar dengan perpindahan, sedangkan F ini belum sejajar dengan perpindahan, maka kalian harus uraikan atau cari komponen dari gaya yang sejajar dengan perpindahan. Jadi seperti biasa, tarik garis putus-putus tegak lurus sumbu X, kita ketemu ada F cos. Terus sebenarnya di sini ada lagi satu komponen di FY. Tarik garis putus-putus tegak lurus dengan sumbu Y, kita ketemu FY yang besarnya adalah F sin theta. Jadi kalau di sini tetanya, artinya di sini besar sudut tetanya berseberangan, sehingga FY-nya di depan sudut persamaannya F sin theta. Jadi ada F sin dan F cos, yang sejajar dengan S itu adalah F cos theta. Sehingga persamaan dari usahanya yang digunakan adalah F cos theta dikalikan dengan S. Seperti itulah pengertian dari usaha. Jadi usaha itu dia satuan SI-nya adalah Joule, kemudian F itu adalah gaya yang menyebabkan benda berpindah, atau artiannya gaya yang sejajar dengan perpindahan, kemudian S itu adalah besar perpindahan benda. Nah, kemudian kita lanjut ke hubungan usaha dan energi. Jadi antara usaha dan energi itu dia memiliki dimensi dan satuan yang sama. Nah, hubungan yang pertama adalah ketika suatu benda itu dia mengalami perubahan energi potensial, jadi mengalami perubahan ketinggian, besar usahanya W itu sama dengan perubahan dari energi potensial. Jadi kalau misalkan energi potensial gravitasi itu persamaan usahanya menjadi mgh2 atau
energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Jadi mg dikali dengan selisih ketinggian H2-H1. Kemudian apabila yang terjadi adalah perubahan kecepatan atau perubahan energi kinetik, besar usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetik benda. Jadi maksudnya besar usaha sama dengan energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal, eka 0. Setelah diuraikan, nanti persamaan usahanya akan menjadi seperti persamaan berikut. Setengah M kurung VT kuadrat min V0 kuadrat. Jadi setengah M-nya dikeluarkan. Nah, jadi untuk W ini, W besar adalah usaha, delta EP adalah perubahan energi potensial, delta EK adalah perubahan energi kinetik, M massa, G percepatan gravitasi, H2 ketinggian akhir, H1 ketinggian awal, VT adalah kecepatan akhir benda, dan V0 adalah kecepatan awal benda. Baik, kita langsung saja bahas soal mengenai usaha dan jenis-jenis energi. Jadi soal yang pertama, sebuah mobil itu melakukan kerja atau usaha sebesar 600.000 Joule untuk menempuh jarak 2 km dengan kelajuan tetap. Berapa besar gaya yang dilakukan oleh mobil tersebut? Baik, ini soalnya masih soal yang sederhana. Jadi yang diketahui adalah usaha, ingat usaha lambangnya W besar. Usahanya 600.000 Joule. Kemudian jaraknya berarti perpindahannya 2 km. Kita rubah semua besaran menjadi satuan SI. Joule ini sudah SI, kilometer berarti kita rubah jadikan meter, itu dikalikan 1000. Kemudian yang ditanyakan di sini itu adalah besar gaya yang menyebabkan bendanya berpindah. Baik, konsep usaha itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Kemudian jika kita ingin mencari F, itu artinya adalah usaha dibagi dengan jarak atau perpindahannya, sehingga besar F itu sama dengan 600.000 dibagi dengan 2000, hasilnya adalah 300 Newton. Jadi satuannya sudah SI. Besar gaya menyebabkan mobil itu berpindah adalah 300 Newton. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Massa benda 5 kg ditarik dengan gaya 200 Newton seperti pada gambar, dan tidak ada gaya gesekan antara benda dan alasnya. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda sejauh 5 meter adalah. Baik, di sini kita tulis yang diketahui di soal pertama adalah massa benda 5 kg, kemudian besar F 200 Newton. Tidak ada gaya gesekan berarti maksudnya lantainya licin. Kita tidak usah menggambarkan gaya gesekan. Kemudian jarak perpindahannya 5 meter, dan yang ditanyakan adalah usahanya berapa. Baik, karena kita ingin mencari usaha, dengan usaha itu adalah pengertiannya gaya kali perpindahan, dan gaya di sini harus sejajar dengan S. Jadi F-nya ingat harus sejajar dengan perpindahan. Berarti kita harus gambar dulu atau lihat dulu arah dari gaya yang ada pada benda. Jadi sebenarnya di sini gayanya itu ada gaya berat yang rumusnya M kali Q, kemudian ada gaya normal seperti itu ya kalau kita gambarkan lengkap, ada F. Dan kemudian nanti bendanya akan berpindah dalam arah sumbu X seperti ini sejauh 5 meter S. Jadi perpindahannya arah sumbu X berarti kita harus menggunakan gaya yang sejajar, itu artinya gaya yang ada di sumbu X. MG dan N ini dia adanya di sumbu Y, berarti tidak digunakan atau tidak menghasilkan usaha. F ini dia miring, tapi dia punya komponen yang sejajar atau yang berada di sumbu X. Kita uraikan.
Yang ini adanya di samping sudut. Ini adalah F cos 37. Kemudian di sini ada komponen disungguh Y, F sin 37. Seperti ini. Yang kita gunakan adalah sejajar, yang sejajar dengan S itu adalah F cos 37. Sehingga besar usahanya adalah F cos 37 kali S 200 Newton cos 37 0,8, kemudian S nya adalah 5 meter. Nah, ini besar usahanya bisa kalian hitung adalah sebesar 800 Joule. Jadi usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda itu adalah sebesar 800 Joule. Baik, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah benda bermasa 2 kg terletak pada bidang datar yang licin. Dari keadaan diam, kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon. Kemudian bergerak dengan kecepatan tetap lagi selama 5 sekon. Maka usaha yang dilakukan benda selama bergerak berapa? Baik, yang diketahui untuk soal yang nomor 3 di sini adalah masanya, kemudian keadaan diam berarti kecepatan awalnya itu 0, kemudian ada percepatan A kecil 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon ya. Jadi nanti kita akan lebih mudah menggambarkan seperti itu. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan tetap lagi selama 5 sekon. Baik, kalau misalkan kita gambarkan, jadi ini anggap posisi mula-mula saat dia diam V0 sama dengan 0. Kemudian dia bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama waktu yang di sini adalah 5 sekon seperti itu. Jadi di sini nanti dia kecepatannya berubah, ada nilai kecepatan akhir selama waktu 5 sekon. Nah, di saat dia mempunyai nilai Vt, dia bergerak dengan kecepatan tetap lagi selama 5 sekon. Berarti di kasus selanjutnya di sini ini gerakannya adalah GLB. Kecepatannya tetap artinya selama waktu yang kedua ini T1, T2, dimana T2 nya ini juga 5 sekon. Karena kecepatannya tetap artinya saat 5 sekon berikutnya itu kecepatannya juga tetap, yaitu sebesar Vt atau konstan. Seperti itu. Kemudian yang ditanyakan itu adalah usahanya. Baik, sama seperti konsep sebelumnya. Nah, ingat konsep usaha dasar itu adalah F kali S. Tapi di sini ternyata pada soal yang ada itu adalah suatu besaran kecepatan. Jadi yang diketahui besaran kecepatan berarti kita bisa mencari dengan hubungan usaha dan energi, yaitu usaha karena yang ada perubahan kecepatan berarti usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Seperti itu. Nah, jika diuraikan, energi kinetik akhirnya adalah setengah M kecepatan akhirnya Vt kuadrat dikurangi dengan energi kinetik awal itu adalah setengah M kali kecepatan awal kuadrat, itu di sini V0 nya. Kita sudah punya nilai V0 tapi kita belum memiliki nilai Vt. Berarti kuncinya adalah kalian cari terlebih dahulu nilai Vt. Bagaimana cara mencari nilai Vt? Nilai Vt itu dapat dicari dengan konsep ada V0, ada A, ada T, berarti kalian cari dengan konsep gerak lurus GLBB. Jadi di GLBB itu ingat ada persamaan Vt itu sama dengan V0 plus A kali T. Jadi V0 nya 0, percepatannya 2, waktunya 5. Jadi Vt ini adalah 10 meter per sekon. Jadi saat di sini kecepatannya 10, kemudian bergerak konstan berarti kecepatannya selalu 10. Di sini juga akhirnya kecepatannya tetap 10 meter per sekon seperti itu. Sehingga mencari usaha
Ini kita bisa keluarkan terlebih dahulu setengah M-nya agar lebih mudah ya. VT kuadrat min V0 kuadrat. Jadi setengah masanya adalah 2 kg. VT-nya kecepatan air di sini adalah 10 kuadrat min V0-nya adalah 0. Oke. Jadi silahkan dikerjakan. Kemudian kita ketemu nilai usahanya itu adalah sebesar 10 kuadrat. Itu berarti 100 Joule. Jadi pada kasus soal nomor 3 ini penyelesaiannya menggunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini sudah disediakan gambar juga. Jadi sebuah balok dengan massa 10 kg itu didorong dari dasar bidang miring dengan panjang 5 meter. Jadi ini 5 meter. Kemudian puncak bidang miring benda dari tanah, berarti maksudnya ketinggiannya adalah 3 meter. Bidang miring ini dianggap dia licin, tidak ada gaya gesekan. Maka usaha yang harus dilakukan untuk mendorong balok, jadi maksudnya mendorong balok sampai ke puncaknya berapa, W besarnya itu berapa. Nah, jadi kita gambar dulu sebenarnya pada benda ini ada gaya apa saja. Kita sudah belajar juga di bab sebelumnya ya, cara menggambar gaya. Oke, jadi sebenarnya yang ada itu adalah pertama gaya barat, ingat arahnya selalu ke bawah seperti ini. Kemudian ada gaya normal juga, arahnya tegak lurus bidang miring. Kemudian licin berarti tidak ada gaya gesekan. Nah, W-nya ini diuraikan, ada yang komponen sejajar bidang miring, kemudian ada komponen yang tegak lurus bidang miring. Dan kita lihat sudutnya itu di sini alfa, jadi berseberangan kesebangunannya di sini ya. Jadi besar WX-nya ini sama dengan MG sin alfa seperti itu. W ini W kecil ini adalah gaya berat. Kalau W besar usaha berbeda ya. Jadi WX-nya adalah M kali G kali sin alfa seperti ini. Kemudian kalau yang satu sin berarti yang satunya sudah pasti cos. Nah, ingat usaha itu sama dengan F yang sejajar dikalikan dengan S-nya. Perpindahannya itu adalah yang ini ya. Jadi dia perpindahannya itu dalam arah bidang miring, sejajar bidang miring. Berarti perpindahannya adalah 5 meter. Sama dengan panjang bidang miring. Sehingga gaya yang digunakan di sini itu adalah gaya yang sejajar dengan bidang miring, yaitu WX atau MG sin alpha seperti itu. Jadi gaya yang sejajar dengan perpindahan, yaitu sejajar dengan bidang miring, adalah MG sin alpha, sehingga persamaan usahanya itu menjadi M kali G kali sin alpha dikalikan dengan S. Masanya 10, gravitasi juga 10. Nah, sin alpha sudutnya tidak diketahui tapi tidak masalah karena kita bisa cari dengan konsep trigonometri. Ingat, sin itu adalah demi, depan per miring. Jadi bagian depan dari alpha itu adalah ini, tinggi bidang miringnya, yaitu 3. Kemudian sisi miringnya sudah pasti 5. Jadi sin alpha di sini kita bisa ganti dengan 3/5. Kemudian perpindahannya adalah panjang bidang miring, yaitu 5 meter. Bisa disederhanakan sehingga besar usahanya untuk menaikkan bidang miring jadi sebesar 300 Joule. Jadi ini sebenarnya besar usahanya itu harus bisa menyamai besar
usaha yang diakibatkan oleh gaya mg sin alfa. Seperti itu pengertiannya. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Nah, untuk soal yang kelima ini adalah soal mencari usaha juga, tapi yang disediakan itu adalah grafik gaya terhadap perpindahan. Jadi, massa bendanya diketahui 10 kg, kemudian ada di sini gaya F yang sudah arahnya sejajar dengan perpindahan S, kemudian tertera grafik F dan S itu seperti pada gambar, jadi F-nya ada di sumbu Y dalam Newton dan S-nya atau perpindahannya itu di sumbu X sudah dalam satuan meter. Nah, pada S sama dengan 0, ini maksudnya di sini S sama dengan 0, itu bendanya keadaannya diam, berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, yang ditanyakan pertama itu adalah besar usaha dari S sama dengan 0 sampai dengan S sama dengan 7. Kemudian yang B itu ditanyakan adalah kecepatan benda saat S sama dengan 7, berarti Vt. Kemudian yang C adalah perubahan energi kinetiknya, berarti delta EK. Seperti ini. Nah, tambahan konsep untuk usaha. Jadi kalau misalkan kalian disediakan grafik F terhadap S, karena W itu pengertiannya adalah F dikalikan dengan S, jadi suatu besaran yang kedua besarannya dikalikan, dan apabila kedua besarannya itu disediakan dalam bentuk grafik, jadi sebenarnya itu bisa kalian cari dengan cara cepatnya adalah luas di bawah grafik. Jadi rumusnya ini khusus digunakan jika grafik yang ada itu hanya grafik gaya terhadap perpindahan S. Baru kalian bisa menggunakan persamaannya ini. Jadi W itu sama dengan luas daerah di bawah grafik F terhadap S. Seperti itu. Nah, otomatis untuk menjawab soal yang A, baik, kita kerjakan di sini. Jadi dari soal A, karena W itu adalah luas daerah di bawah grafik, dan yang ditanyakan itu adalah usaha dari 0 sampai 7, berarti kita gunakan luas daerah di bawah grafik 0 sampai 7. Jadi di sini bentuknya itu adalah trapesium. Jadi kita gunakan besar usahanya dicari dengan luas trapesium. Nah, luas trapesium itu adalah, ingat di matematika, trapesium luasnya adalah jumlah garis sejajar dikalikan tinggi dibagi dengan 2. Nah, garis yang sejajar itu ini garis 1 dan ini garis 2. Nah, ini yang sejajar. Berarti 7 ditambah dengan panjang yang garis sejajar yang di atas itu adalah 5 kurang 2, berarti 3, dikalikan dengan tingginya. Nah, ini namanya tinggi. Jadi tingginya itu sebesar 8 dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Jadi besar usaha untuk opsi A adalah 40 Joule. Seperti itu. Nah, kemudian kita sudah ketemu hasilnya yang nomor A, usahanya 40 Joule.
Untuk pertanyaan yang B, yang ditanyakan adalah berapakah VT-nya saat S-nya sama dengan 7 meter gitu. Jadi ada hubungannya dengan besaran kecepatan. Sedangkan yang kita punya itu adalah usaha. Jadi ingat, kalau ada usaha, ada kecepatan, kita pasti menggunakan konsep W sama dengan perubahan energi kinetik. Seperti itu. Jadi usaha itu pasti sama dengan perubahan energi kinetik. Jika diuraikan kembali, ini saya langsung keluarkan nilai setengah M-nya ya. Jadi artinya setengah M VT kuadrat min V0 kuadrat, seperti ini bentuknya. Besar usahanya bisa kita substitusi nilainya 40. Kemudian massa benda itu tadi adalah di soal 10. Kita ingin mencari VT-nya dan V0-nya adalah 0. Nah, 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian 40 dan 5 sisanya 8. Berarti VT kuadrat itu besarnya adalah 8 atau VT itu kecepatannya menjadi akar 8 meter per sekon. Jadi kecepatan saat S sama dengan 7 adalah akar 8 meter per sekon. Nah, sampai di sini saja. Kalau soalnya uraian, kalian sudah jawab benar. Kalau misalkan soalnya objektif, silahkan diselesaikan sesuai dengan opsi yang ada. Nah, untuk soal yang C, yang ditanyakan adalah berapakah perubahan dari energi kinetiknya. Seperti itu. Perubahan energi kinetik dari S0 sampai S7. Jadi konsepnya kalau yang ditanyakan perubahan energi kinetik, kita sudah tahu perubahan energi kinetik itu pasti sama dengan besar usahanya. Dan yang ditanyakan itu adalah perubahan energi kinetik dari 0 sampai 7. Sedangkan kita sudah mempunyai besar usaha dari 0 sampai dengan 7 meter. Berarti kuncinya, jawabannya adalah langsung di sini. Besar delta EK itu sudah otomatis sama dengan besar usaha yang kita hitung tadi di opsi pertanyaan A. Jadi langsung delta EK itu pasti sama dengan 40 Joule. Seperti itu. Jadi terlihat seperti mengecoh dia, padahal sebenarnya ini sederhana. Jadi tinggal dibalik saja ya, W sama dengan delta EK. Kemudian delta EK itu juga artinya pasti sama dengan usaha. Ketika yang ditanya delta EK dari 0 sampai 7, berarti usaha yang dipakai juga dari 0 sampai 7, yaitu jawabannya tadi adalah 40 Joule. Berarti pembahasan untuk soal yang kelima itu adalah seperti ini. Baik, itu tadi materi beserta soal dan pembahasan terkait dengan usaha dan energi. Jika ada pertanyaan atau soal yang belum kalian mengerti, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi dalam membahas materi selanjutnya. Terima kasih.